warta pelayanan. Ibadah kategori dalam minggu berjalan. Bapak Gimit, lingkungan 1 di rumah Bapak Joni Erastus Laba. Lingkungan 2 di rumah Bapak Jefferson Lauratu. Lingkungan 3 di rumah Bapak Ayon Trianus Bela. Lingkungan 4 di rumah Bapak Frans Aulu. Lingkungan 5 di rumah Bapak Aner Lawe. Lingkungan 6 akan jatuh. Perempuan Gimit. Lingkungan 1 di rumah Ibu Terlince Kala. Lingkungan 2 di rumah Ibu Marta Tonu. Lingkungan 3 di rumah Ibu Agustina Wenimulu. Lingkungan 4 di rumah Ibu Sabulina Sirkal. Lingkungan 5 di rumah Ibu Afrodida Unu. Lingkungan 6 di rumah Ibu Ripka Kayun. Pemuda Gimit. Lingkungan 1 di rumah Adrianus Bolang. Petugas Ibu Supia Tuan Kali. Lingkungan 2 di rumah Saudari Ida Lema. Lingkungan 3 di rumah Saudari Mariam Pering Ulu. Lingkungan 4 di rumah Saudara John Pering Ulu. Lingkungan 5 di rumah Saudari Petrus Jalabat. Lingkungan 6 akan jatuh. Informasi pelayanan. Ibadah lansia dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 jam 7 pagi yang akan dipimpin oleh Penatua Egelina Bobela. Ibadah presbiter pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 jam 2 siang bertempat di Gedung Kebaktian akan dipimpin oleh pendeta jemaat. Ibadah gabungan PAR pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 jam 11 siang yang akan dipimpin oleh Ibu Supia Tuan Kali. Kebaktian utama Minggu 30 Agustus 2026 akan dipadukan dengan persembahan air bulan dan sakramen baptisan kudus atas nama anak Prilia Maria Kaitulang, anak dari Bapak Lores Kaitulang dan Ibu Priscilla Novelia Gela, anak Disian Olivia Bolang dan anak Yohana Bolang, anak dari Bapak Adrianus Bolang dan Ibu Henderina Ibu. Ibadah penggembalaan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 jam 4 sore di Gedung Kebaktian. Pernikahan masal Jemaat Ebenezer Tamat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2026. Oleh karena itu, bagi jemaat yang belum menikah, segera mendaftarkan diri dan mengikuti kewenangan. Disampaikan kepada jemaat yang berada di perumahan agar tetap berada di rumah masing-masing karena ada petugas sensus ekonomi yang akan mengambil data yang perlu dipersiapkan KTP dan kartu keluarga. Pemeriksaan BP3C dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 24 sampai dengan 25 Agustus 2026. Laporan keuangan. Saldo per 16 Agustus 2026 Rp45.168.500. Roket kebaktian Minggu 16 Agustus 2026 Jemaat Induk Rp766.000. Roket kebaktian di pos pelayanan Rp90.000. Roket ibadah presbiter Rp47.000. Roket ibadah HUT RI Jemaat Induk Rp140.000. Roket ibadah HUT RI pos pelayanan Rp52.000. Ibadah gabungan PAR Rp64.500. Buka Rayon 1 Rp52.000. Rayon 6 Rp55.000. Rayon 7 Rp55.000. Rayon 8 Rp61.000. Rayon 9 Rp25.000. Rayon 10 Rp36.000. Rayon 11 kosong. Rayon 12 Rp68.000. Ibadah rumah tangga.
Raya yang 1 Rp74.000, raya yang 2 Rp56.000, raya yang 3 Rp56.000, raya yang 4 Rp105.000, pulsa gapura Rp25.000, kontribusi kegiatan temu asa para pendeta Rp250.000, orang Rp49.555.000, saldo tunai Rp49.515.000, saldo bank Rp40.000, saldo per 23 Agustus 2026 Rp49.555.000. Pendapatan cadangan. Penerimaan perpuluhan dalam berupa uang ayat 1 sampai dengan 12 Rp5.950.000. Pengeluaran Mall Padi 6 bulan kegiatan KMP Muda dan Sekolah Perempuan Rp45.000. Konsumsi isi padi dan jagung di gudang Rp100.000, jumlah Rp145.000. Saldo dana cadangan di 23 Agustus 2026 Rp5.805.000. Majelis Umat Harian Sekretaris Penetua Semra Bulawebang mengetahui Ketua Pendeta Loha Omian di Tanghana Lewana MTH. Demikian warta pagi. Shalom. Hari ini kita memasuki minggu keempat bulan kebangsaan Gemi. Sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk menghadirkan terang Kristus di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Iman yang sejati diwujudkan melalui keberanian hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan kasih. Dalam terang tema berdampak bagi bangsa, menolak hoax, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi. Mari kita membuka hati untuk dibentuk oleh firman Tuhan, agar menjadi saksi Kristus yang membawa damai, menegakkan keadilan, dan menghadirkan pengharapan bagi bangsa. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang bersama dengan Tuhan yang tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan yang tidak bersumpah. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Untuk itu, mari berdiri beribadah dalam kehendak Tuhan. Bersama kita menyanyikan siapakah yang boleh diam di dalam gerbangmu? Dia yang berkesukuan dan melakukan yang adil. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya,
dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai kami dan menyertai juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema ibadah pagi ini adalah berdampak bagi bangsa, menolak hoaks, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi. Sebagai umat yang dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, marilah kita mendengarkan nas pembimbing yang diambil dari Kitab Keluaran pasal 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikian sabda Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah telah mengaruniakan hati nurani agar kita hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Namun seringkali kita mengabaikan tuntunan dengan memilih kebohongan, ketidakadilan, dan kepentingan diri sendiri. Karena itu, marilah kita datang dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon kasih dan pengampunan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami mohon kepada-Mu Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah hati kami dari segala kecemaran kami. Amin. Satu ayat 20 berbunyi, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu bagi setiap kita yang telah menerima anugerah dari Allah, jadilah pribadi yang hidup baru, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Di antara bangsa-bangsa, aku berkata dirimu bersama, mengatasi langit tinggi, kebenaranmu sampai menembus bawah. Puji-pujian berbalasan terbaca menurut Kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 hingga berakhir ayat yang kelima. Untuk itu saya menjemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan bagi berdiri.
Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berperkara terhadap dengannya, dan yang tidak menimpakan jahat kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan yang menerima suap melawan orang yang bersalah. siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku menanyakannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan di tersebut. Tak semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
Akhir dengan ayat yang ke-13. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah menaikkan ungkapan syukur lewat puji-pujian kepadamu. Dan tibalah saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, berikanlah roh hikmat kepada kami, agar kami dapat memahami arti firman yang kami dengar saat ini. Hamba Tuhan yang Engkau utus untuk dapat memberitakan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati dia secara khusus, agar apa yang tersampaikan bisa menjadi pedoman dalam kami menjalani hidup ini. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Dimohon jemaat berdiri. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antara dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkannya mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya mengawali perenungan pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Apa dampak positif yang sudah kita kerjakan bagi bangsa ini? Apa dampak positif yang sudah kita kerjakan bagi bangsa ini? Apakah kita adalah orang-orang yang berdampak bagi bangsa ini, ataukah sebaliknya kita hanya menjadi orang-orang yang menjadi beban bagi bangsa ini? Dalam artian kehadiran kita apakah menolong membawa sebuah perubahan? Apakah keberadaan kita membawa rasa aman bagi sesama? Atau sebaliknya kita hanya menjadi beban, dan ketika kita hadir orang tidak menginginkan kehadiran kita. Ketika kita ada, orang tidak atau meremehkan keberadaan kita. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pagi ini firman Tuhan datang menemui kita dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13. Ini catatan ini merupakan aturan hidup bangsa Israel ketika mereka merdeka dari tanah perbudakan. Ketika mereka mengalami kemerdekaan, sejak ada dalam perbudakan di tanah Mesir, Allah memberikan hukum-hukum ini atau aturan kehidupan yang diberikan kepada bangsa Israel supaya mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka nikmati, kemerdekaan mereka adalah anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan, maka mereka harus mengupayakan agar anugerah itu mengalami keberlanjutan dan ada dalam perwujudan untuk menegakkan kehidupan yang adil, benar dalam menjalani kehidupan mereka. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, menarik, ada beberapa pokok penting yang perlu kita pelajari dari bacaan ini. Yang pertama, Allah menghendaki bangsa Israel untuk tidak menyebarkan kabar bohong dan tidak benar atau tidak berdusta ketika duduk dalam meja perkara. Saya ulangi, yang pertama, jangan menyebarkan kabar bohong dan tidak bersaksi dusta ketika ada dalam sebuah perkara. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hal ini mengingatkan kepada bangsa Israel karena kemerdekaan mereka adalah anugerah Tuhan, maka dalam melanjutkan kehidupan mereka, mereka semestinya menjaga diri mereka untuk tidak menyebarkan berita miring atau kabar bohong yang menyebabkan persekutuan di antara bangsa Israel itu menjadi hancur. Dan mereka juga tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi dusta, apalagi menjadi saksi dusta karena diberi suap. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, demikian pula dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sering kali dengar firman Tuhan, tahu yang benar,
Tetapi kita suka sekali menyebarkan kabar bohong. Sekarang dunia sudah canggih. Kita tidak perlu capek-capek jalan kaki dari Tamak ke Kedawang hanya untuk menyebarkan sebuah berita bohong. Kita hanya duduk di tempat sinyal. Kalau bagi orang yang sudah di tempat sinyal, di ATS, di Kedawang, pokoknya di dekat-dekat pantai dong, tidak perlu tunggu jalan kaki capek-capek. Kita hanya tinggal apa Bapak Mama? Tinggal apa? Jari yang bermain. Mulut tidak perlu capek-capek. Yang penting kita pun jari ini ketik ABCD sampai Z. Dalam waktu 1 menit sebuah kabar tercipta di media sosial. Kita belum tahu apa-apa, kita mulai kasih naik dan menyebarkan kabar bohong. Di Tamak ada. Oh, saya berharap kok tidak ada, karena orang Tamak itu baik-baik semua. Kabar bohong hari ini tidak perlu kita jalan kaki capek-capek. Tidak perlu atur suara atau nada dasar do atau lain sebagainya, tidak perlu. Dia hanya bisa kita lakukan di kamar tidur, di bawah pohon, di atas bale-bale, di dalam kamar mandi. Kita tinggal tak dan seterusnya. Lalu orang mulai komen, taharam atau apa segala macam dan seterusnya. Yang kedua, kita suka menyebarkan kabar bohong. Kita suka sekali bersaksi dusta. Ini firman Tuhan, ini kena kita, jadi Bapak Mama jangan tersinggung Tersinggung kok tidak? Nah, jadi firman Tuhan kasih ingat kita bahwa Allah sangat membenci orang yang bersaksi dusta. Sekalipun dia adalah suami, istri, orang tua, saudara kandung, anak-anakmu, atau kerabatmu, tidak diperbolehkan bersaksi dusta. Ini tidak, Mama, nang rei. Kenapa? Saya takut saya omong yang benar nanti malam dong suami satu. Mama, saya takut jadi sapi kalabai saja. Saya tidak mau jadi saksi. Mama, dong sudah datang di bawah segala macam, jadi terpaksa saya harus om yang lain. Di Tamak ada. Kalau esok lusa engkau menghadapi perkara dan engkau ada di antaranya, maka jangan sekali-kali engkau bersaksi di belakang, bersaksi atau semua siap bersaksi dusta besok dan seterusnya. Firman Tuhan kasih ingat, sebagai orang merdeka, engkau jangan memperbudak dirimu hanya dengan terima ini, terima ini, terima ini. Harga diri kita tidak dibayar dengan isi perutmu. Identitas kita tidak bisa ditukar hanya karena kekerabatan yang engkau bangun selama ini. Kebenaran tetaplah kebenaran, dan kebohongan tetaplah kebohongan. Tapi saya rasa yang biasa saksi dusta yang hari tidak datang gereja. Ada kok. Bapak Mama sendiri yang tahu. Yang pertama, jangan menyebarkan kabar bohong dan meniru
untuk bersaksi dusta haruslah menjadi kebiasaan yang baik atau menjadi jati diri jemaat Gemit Ebenezer Tamak. Amin. Yang kedua, jadilah orang yang menegakkan keadilan dan tidak menyebabkan ketidakadilan. Dalam bacaan kita ada contoh orang miskin, di bawah lagi orang miskin. Yang pertama tuh orang miskin yang kalau dia salah, kita tidak boleh bela. Hanya karena kita pikir, aduh dia ini sapung tawenu jadi, dia ini saya pun pohon pelepas jadi, biar dia salah juga baik. Tapi di catatan yang berikut, firman Tuhan katakan, kalau orang miskin yang memang dia hak itu, yang dia benar, maka kita harus adil dengan dia. Di dunia sekarang tabalik Bapak Mama. Tabalik itu kenapa? Kita membela orang yang dia tidak punya apa-apa, tapi karena dia kita punya keluarga, kita bilang dia tidak apa-apa, jadi kalau kita apa nanti kita juga berdosa. Firman Tuhan kasih ingat bahwa meskipun mereka tidak punya apa-apa, tapi kalau mereka salah, mereka tukang pencuri, mereka serakah, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, itu sama dengan kita memperkosa kebenaran. Kata firman Tuhan, bukan kata mama pendeta. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara diberkati Tuhan, kita membela atau berpihak pada orang yang benar sekalipun mungkin dia selama ini mungkin tidak memperhatikan atau menghormati kita. Jangan karena dia ini kita tegur tidak pernah menyaut, atau dia lihat kita rumah tidak pernah tegur kita nih, yang kita bilang lu tunggu, nanti lu ada masalah dulu nanti baru lihat. Bahkan Bapak Mama, kita suka duduk sampai tengah malam, burung-burung pun sudah tidur, ular-ular pun sudah tidur, kita kasih bangun itu burung-burung dan ular-ular untuk bantu kita punya rapat muslihat. Besok ini nanti terjadi sesuatu, jadi malam kita duduk dulu. Kasih bangun mereka yang sudah tertidur, lalu kita mulai atur strategi supaya kalau besok lusa ada sesuatu, kita amankan memang. Supaya memang di Tamak ada. Saya berharap tidak ada, tapi banyak Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tegakkan keadilan bagi mereka yang berhak menerimanya. Berilah keadilan bagi mereka yang pantas menerimanya. Dan saya percaya bahwa jemaat Gemit Ebenezer Tamak tahu yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Yang ketiga, Allah berseru kepada bangsa Israel agar mereka membersihkan diri mereka dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar, tidak berkenan, dan merawat keberlanjutan makhluk hidup. Bangsa Israel dituntut untuk merawat diri dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Supaya apa Bapak Mama?
supaya mereka tahu bahwa hari pertama sampai hari ke-6 itu hari bekerja, tetapi hari ke-7 ada sebuah hari yang harus dikuduskan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ke-7 tidak boleh ada nama lain yang disebut. Hari ke-7 tidak boleh ada Allah lain yang disembah. Bukan berarti hari pertama sampai hari ke-6 kita boleh pergi di kayu batu, pergi di naga laut, pergi di ular besar. Tidak. Tetapi Allah mengingatkan bangsa Israel agar mereka tunduk pada Allah di hari ke-7 sepenuhnya, dari pagi sampai malam, itu sebagai pengingat supaya hari pertama sampai hari ke-6 mereka terus mengawal diri dengan Allah sebagai satu-satunya penolong mereka. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, demikian pula dengan kehidupan kita yang ada di tamak. Jangan sampai hari pertama sampai ke-6 tambah hari ke-7 itu semua untuk dunia punya. Lalu kita tidak ada ruang dan waktu bagi Allah sang pemberi kemerdekaan kepada kita, yaitu yang ada di Ebenezer Tamak tercinta. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, memang firman Tuhan hari ini membuat Bapak Mama berbisik-bisik di tempat duduk. Bahkan kedengaran sampai di sini. Ada yang bilang, mempendeta khotbah tapi mempendeta tidak buat. Mempendeta omong banyak tapi mempendeta tidak buat. Bilang harus tegakkan keadilan, utamakan kebenaran, tapi sampai hari ini belum ada kebenaran, keadilan bagi beberapa masalah yang ada di depan. Lewat khotbah ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Mama. Ada waktu Tuhan. Ada cara Tuhan. Kasih ingat dan kasih tahu Mama Pendeta. Karena itu jangan takut waktu Tuhan. Mungkin bukan kemarin, mungkin bukan hari ini, tetapi ada hari esok untuk membuktikan bahwa kebenaran harus menjadi dasar hidup orang-orang yang ada di Ebenezer Tamak. Amin kok. Karena itu jangan gegabah. Bapak Mama kalau jadi saya juga berat. Menjadi seorang pemimpin di negeri ini itu berat. Hanya orang yang dipakai Tuhan saja yang bisa bertahan. Karena itu kalau tidak bisa berdampak sedikit pun untuk sebuah perkara, slam miss. Karena saya tidak diam, bukan berarti tidak peduli. Tetapi ketika saya tetap berdoa, ada waktu Tuhan yang kasih tahu itu. Jadi jangan takut. Hari esok dan seterusnya itu akan terbuka. Jadi Bapak Mama yang saya khotbah duduk mengomel di depan karena saya dengar di sini. Hanya karena saya mau omong terus jadi saya tidak bantah tadi. Ada waktu Tuhan. Kalau Bapak Mama jadi satu posisi, Bapak Mama akan berpikir panjang. Bukan karena takut, tapi harus ada bukti. Urake, sudah dengar? Sudah dengar ke belum? Marilah kita pulang berdampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, dan jangan menjadi beban. Hanya berteriak kiri kanan minum mabok itu pikir sebenar, padahal belum tentu benar. Hanya orang-orang bodoh yang teriak keliling. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bila kita berdiri dan mengaku iman rasul kita kepada Tuhan. Demikian. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, dan pada harapan untuk pihak ini, orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita merespon segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima dengan memberi persembahan, sambil mengingat perkataan firman Tuhan menurut 2 Korintus pasal 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berasalkan apa yang tidak ada padamu. Kiranya persembahan yang kita berikan menjadi ungkapan syukur kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, berkatilah persembahan syukur kami yang kami bawa dan kami persembahkan kepadamu sebagai tanda setia kami dalam mewujudkan kemuliaan bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kami. Amin. Berapa yang teriak lagu
Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur untuk hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Pagi ini di hari Sabat yang mulia, kami 256 jiwa, laki-laki perempuan, tua muda besar kecil, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang terus kami rasakan, bahkan ketika kami duduk di sekitar firman-Mu, mengingatkan kami untuk benar-benar menunjukkan diri sebagai orang-orang merdeka yang tidak menyebarkan kabar bohong dan menjadi saksi dusta, yang menegakkan keadilan, tapi juga yang terus merawat diri untuk tetap percaya kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan semua tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Bagi mereka yang tidak kami sebut untuk bersatu, dimanapun mereka berada, kasih Tuhan menolong dan memberkati umur panjang kehormatan yang Kau memberikan kepada mereka. Terkhusus kami berdoa untuk Bapak Anton Arianus dulu dan istri yang mengalami atau bertemu dengan ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, kasih-Mu memberkati dan menolong mereka agar dalam rumah tangga mereka kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan terjadi. Beri berkat hikmat kebijaksanaan agar bersama dengan anak-anak, orang tua dan keluarga mereka menjadi teladan iman dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi semua kami yang saat ini tertunduk dan sedang mendoakan suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara kandung, keluarga kami, tetangga kami. Apapun menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada dan menolong serta mendengarkan doa mereka. Kami berdoa terkhusus bagi semua yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang ada dalam penderitaan fisik, yang ada dalam penderitaan batin. Ya Tuhan, dimanapun mereka sedang dirawat, di rumah-rumah, di rumah hamba Tuhan, di pondok-pondok, di puskesmas, di rumah sakit, di pustu, kiranya kasih Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa terkhusus bagi yang terkasih Saudara Daris Immanuel Ulu yang saat ini mengalami sakit di Jakarta. Tuhan, kasih-Mu memberkati agar penderitaan ini cepat berlalu. Karena itu semua perawatan medis maupun perawatan dari orang-orang terkasih bisa menopang hamba-Mu untuk dipulihkan. Rencana akan dipulangkan dari Jakarta menuju Alor. Kasih Tuhan menolong dan memberkati lewat penerbangan sehingga ketika tiba di Alor dapat dirawat, dikasihi, dicintai, sehingga kesembuhan dan pemulihan boleh berlaku bagi hamba-Mu. Semua keluarga, semua yang mengasihinya Tuhan, Engkau memberkati agar doa mereka disatukan dengan ketulusan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan kami, petani, nelayan, tukang kayu, tukang batu, pedagang, buruh, ojek, supir, konjak, tenaga medis, para pendidik ASN, P3K, maupun honorer, karyawan, di mana saja berada Tuhan. Kasih Tuhan menolong dan memberkati agar ketika pekerjaan-pekerjaan kami ini kami kerjakan dengan sepenuh hati, sehingga menjadi berkat bagi setiap orang yang menerimanya. Kami berdoa bagi semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, yang ada di tanah rantau, baik yang ada di seputar Nusa Tenggara Timur, di Pulau Bali, di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Barat, bahkan sampai ke Malaysia, Pulau Jawa dan sekitarnya.
Kasih Tuhan menolong dan memberkati agar dalam keadaan apapun kasih Tuhan terus menuntun dan memimpin sehingga mereka juga mampu melewati setiap badai kehidupan. Kami berdoa dan merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga kami yang ada di tanah Flores. Tuhan, banyak orang berduka, banyak orang kehilangan, banyak orang ada tertimbun dalam reruntuhan. Tuhan, kami percaya pada kedaulatan Tuhan. Alam semesta ini milik kepunyaan-Mu. Karena itu berkenanlah Engkau mengasihani mereka dan kami sekalian agar hidup. Kiranya Engkau menopang kami agar kami tetap berjuang bersama Tuhan. Kami berdoa bagi semua krikuaf yang ada di semua tempat, terkhususnya Kri Lores Merilaba dan Kri Ruben Tuang Kali, dalam setiap pengorbanan dan cinta kasih yang Kau nyatakan kepada mereka, sehingga kami boleh menikmati gereja Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa bagi gereja Masenjil di Timor, para pemimpin, para abdi-abdi Tuhan yang memimpin dan melayani sinode dan klasis. Kasih Tuhan memberkati. Terutama kami semua yang di sini sebagai pendeta, penatua, diaken, pengajar, sebagai pelayan kategorial fungsional, sebagai yang ada di UPP, BPP, yang ada di sekretariat tata usaha dan koster, yang selalu melayani sebagai song leader organis, pengelola slide, pengelola sound system. Kasih Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa bagi semua yang memberi diri dalam menyatakan puji-pujian solo dari anak Jenny maupun paduan suara perempuan Gemit lingkungan 5. Kasih Tuhan menolong dan memberkati agar talenta mereka persembahkan di hormat dan kemuliaan bagi nama. Kami berdoa untuk keberlanjutan pembangunan Dapur Pastori. Kasih Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa bagi setiap persiapan diri untuk mengikuti Pesparawi dalam kategori solo, kategori paduan suara dan kategori vokal group. Berilah kami kesediaan diri untuk memberi diri dalam pengorbanan, dalam ketaatan dan kedisiplinan. Biarlah kami dapat berlatih bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi semua sekolah-sekolah yang ada di negeri ini, PAUD, TK, SD dan SMP, terutama bagi SD Gemit Tamak, Mama, Kepala bersama dengan semua staf. Kasih Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, Bapak Presiden, bahkan sampai pada semua pemimpin-pemimpin daerah, terkhususnya di Desa Tamak tercinta, Mama Desa bersama dengan semua staf. Kasih Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa bagi minggu yang baru yang akan kami nikmati di kebun, di ladang, di mamar, di pondok-pondok, bahkan di rumah-rumah kami dalam ibadah buka usbu, rumah tangga dan ibadah tutup usbu bersama dengan kategori fungsional. Bahkan setiap ungkapan syukur, kami percaya bahwa Engkau selalu menolong kami. Entah kejutan, entah berkat, kami percaya semua ada dalam rancangan damai sejahtera. Karena itu, sediakanlah telinga pengasihan-Mu kepada kami dan jawablah kami seturut dengan kehendak. Ini doa kami, ini sembahyang kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Namun kemerdekaan yang sejati bukanlah hanya bebas dari penjajahan. Dalam kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kasih. Bangsa ini juga tidak akan berubah jika kita hanya melihat persoalannya. Perubahan dimulai ketika setiap orang percaya memilih hidup menurut kehendak Tuhan.
kami berkomitmen hidup dalam kebenaran, integritas, dan keadilan kasih, agar hidup kami berdampak bagi bangsa. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dan arahkanlah hatimu untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam. Pertama terima kasih untuk kita bisa mengakhiri ibadah dengan partisipasi yang baik dari Bapak Mama, saudara-saudari. Yang kedua, jika tadi saya menyampaikan himbauan untuk mengamankan anak-anak kita karena terlalu ribut dengan hari, biasa tidak ribut dengan hari, ribut sekali, makanya saya ngomong demikian. Saya minta maaf jika Bapak Mama, kakak adik semua merasa bahwa sedikit tersinggung. Yang ketiga, Bapak Mama, kita ada dalam musim potong kebun, karena itu bersihkan jagung, ada yang pilih asam, cungkil asam, sampai lupa ibadah, lupa menyanyi.
Jadi saya senyum-senyum bagi mempendeta asam sedikit begitu supaya mempendeta bantu cungkil. Di belakang ada yang senyum ya. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan tahun ini. Semoga kita kelola dengan damai sejahtera. Kita sudah masuk di musim panas. Sedikit lagi kita sudah ada di ber. Artinya bahwa 4 kali berarti apa Mama? 4 kali nah? Wow, sehabis tahun. Jadi saya percaya bahwa kita tetap berdampak yang baik, menjadi saksi yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, Bapak Mama, kita ada dalam persiapan perlombaan Pusparawi. Karena itu saya berharap dukungan baik dari Bapak Mama menguatkan kami untuk ada dalam persiapan diri. Dan kelima, saya juga ingin menyampaikan tidak ada warta untuk Rayon 10 itu saya berkunjung di tanggal 26 pagi jam 7. Yang berikut pemeriksaan yang ke-6, pemeriksaan BPTGC terjadi di hari esok dan lusa. Karena itu UPP, BPP, semua pengurus panitia tolong juga berdiri untuk pemeriksaan dan juga penentuan di hati pengajar. Saya ingatkan kembali bahwa juga harus diperiksa apakah bergereja atau tidak, apakah datang tanya dan pendeta mau kerja apa atau tidak. Itu juga menjadi tugas bertanggung jawab. Karena itu saya berharap semua kita yang pegang tanggung jawab, jangan kita sembunyi, nanti orang lain yang kena marah, tapi nanti kita yang kena kutuk. Itu dia punya jalan, rantainya sudah begitu. Yang ke-7, Bapak Mama, kita punya masalah air-air ini banyak. Saya pergi kegiatan di di Taramana. Hari kedua itu saya perasaan tidak enak. Saya belum tahu apa yang terjadi. Karena itu terlalu banyak. Belum yang mabuk, lalu teriak-teriak. Belum yang orang tidak undang pesta pergi kok, orang titi motor sampai hancur-hancur. Kena potong lagi. Kalau kemarin sama malu, sama emosi, sampai ini belakang kepala terus sakit. Kenapa? Kemarin terawih waktu manusia dan penuh rata naik. Sampai kami para pendeta saya duduk di haluan menyanyi pas di pura baru kami masuk. Karena memang tempat terlalu full. Jadi dari semua penjuru. Bapak datang sampai dan kita anak-anak dong ribut maki ancur di bawah situ. Belum yang bermain bola guling. Mau saya nih, karena satu emosi saya tidak peduli. Nah satu kawan-kawan pendeta dong karena peduli. Mereka pergi kok omong dengan kita penjemaat, kita anak-anak, kita suami. Saya ke emosi, saya bilang kamu nih model ke kamu nanti besok berusaha mati di tengah jalan. Orang tidak tahu. Saya begitu. Kamu tidak percaya pada mereka. Yang suruh kamu cek itu pakai itu kata. Yang suruh kamu cek di tonte itu siapa? Atau tidak ada makan di kampus? Sampai kita ada musim lapar di sini Bapak Mama. Ada musim lapar. Anak dong dicari apa di tonte sana? Baru kemarin sok-sok bikin palau di bawah sampai Bapak boleh kurang mau terkunjuk tidak. Saya tambah emosi. Saya kemarin tuh hampir ribut dengan Wen itu. Tapi dia minta maaf, saya minta maaf. Saya marah itu karena kenapa harus teriak-teriak? Ini bukan kita dari orang tua saja.
air panas, Alimake, Puntaru, sampai di Pantai Barat laut. Baru pendeta juga ada banyak orang lagi. Dong terlihatlah, aduh, ini kita ada terima materi yang meninggalkan kita pun panggilan. Kasih kami sejahtera ini panggilan sebagai pendeta. Pulang datang perkara besar terjadi di ambang pintu. Jadi pertama itu yang tadi saya omong, kita tidak punya dampak yang positif bagi kita selain minus. Terus kalau orang tidak undang, jangan magra rapat kau pergi. Kemarin nomor sakit kamu yang salah. Kalau tidak undang kamu, orang undang yang mereka saja. Terus kamu itu buat apa? Oh si kedua pergi, kamu bilang tidak temani mama kita rame-rame. Aduh salah. Kamu sampai di ujung bumi mana itu kamu salah. Karena kamu tidak tahu diri. Orang tidak omong kamu pergi. Oh iyo, sekali kamu lapar apa? Itu kan sekali emosi, sumpah. Jadi memang pendeta yang naik dengan perahu bakalan, emosi yang sehingga kemarin kita rame. Lu masih bangsa ini bisa sehat. Pusing. Jadi mama, tolong aja kita anak dong. Itu yang orang tua orang bilang, tahu beranak tapi tidak tahu diri. Itu yang itu. Ini harus omong sekali lagi. Bagaimana kalau jatuh putri sampai dong sandra lagi orang istri, orang tua dan perempuan sandra di pelabuhan jadi dong sandra di Mbak Iru Benekok rumah situ. Bilang tunggu ke pakai satu jemput baru dong pulang. Kamu tidak malu-malu saja. Oh iya. Jadi saya berharap kita ada dalam nasihat yang baik untuk anak-anak kita. Supaya jangan begini. Kalau orang undang pergi, tidak ngajak pergi. Jangan pasang dada sok jagoan. Kalau pergi kena potong karena emosi. Baik kalau tidak emosi sampai dalam tinggi kau mati di tempat. Kalau tidak nak, bikin kita emosi. Yang kedelapan, mama, selepas ini jam berapa? Mbak jam berapa? Baru setengah 10. Bapak selepas itu bapak pulang, tolong bawa terus kembali datang. Kita ada pemeriksaan gratis. Jadi kita TBC kok tidak, kolesterol kok tidak, darah tinggi, lambung, asam urat, apalagi HIV/AIDS. Bapak tahu HIV/AIDS toh? Yang itu barang rusak itu. Itu. Datang ke orang periksa. Gratis, tidak bayar. Jadi, tapi dia punya persyaratan bahwa KTP dan kartu keluarga. Bisa daripada kita picek di Kalabahi atau Kupang mahal. Jadi kita disini orang kasih gratis. Coba kamu pergi, nanti kembali datang. Saya juga periksa dan sampai kolesterol, darah tinggi, ini susu 7 gelas 1 hari tidak lama kita yang sama. Jadi saya juga periksa. Karena itu pertama kita ibadat hari ini singkat. Saya berharap kita kembali nanti kita pulang ke sini dengan bawa KTP atau kartu keluarga. Kalau yang tidak punya datang saja nanti baru kita omong dengan petugas sampai belum amin anak mau bawa Kupang ke Jakarta pribadi kita sudah tahu. Yang paling terakhir tolong telepon orang yang ada di Bali dong bilang pulang sudah. Gereja sudah kosong. Setelah mereka bilang, yang pribadi dari April Mei dong sudah pulang. Kamu tidak kasih kamu suami sampai lepas mereka pergi dia tidak pulang. Dia tolong pulang. Mereka bukan warga di bangsa. Itu baik. Kita akan kembali. Terima kasih untuk multimedia dari Satria berdoa kasih. Terima kasih. Ya kita bangun berdiri sambil berjabat tangan. Kita nyanyikan subtema gitu. Mari kita bertemu depan.
Kami baru luka, kuatkan yang lemah. Yan po, wala nang mamalo ka kung hindi na. Ang muna ka. Ako na ako na, ang pastoran. Ang pastoran na dyan dito. Papa na yung mama. Sampai dulu. Dalam-dalam.
Ibu ya kasihan nih. Biar kamu agak tuh.